Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yisma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin, Allahumma amin insyaallah. Halaman 310 nggih. Bagian ke-14 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-14 hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya orang mukmin itu ditemui para malaikat. Jika dia orang soleh, maka para malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, yang sebelumnya berada di jasad yang baik. Keluarlah dalam keadaan terpuji, dan terimalah kabar gembira berupa ketenangan dan kenikmatan, serta Rabb yang tidak murka. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga roh itu keluar, lalu dibawa naik hingga tiba di langit. Langit di mana? Langit diminta untuk dibukakan baginya. Lalu ada yang bertanya, siapakah itu? Dijawab, Fulan ibn Fulan. Dikatakan, selamat datang kepada jiwa yang baik, yang sebelumnya berada di dalam badan yang baik pula. Masuklah dalam keadaan terpuji, dan terimalah kabar gembira berupa ketenangan dan kenikmatan, serta Rabb yang tiada murka, yang tidak murka. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia tiba di langit yang di sana ada Allah Azza wa Jalla. Jika maksudnya bertemu dengan Allah, jika orang buruk maka dikatakan kepadanya, kembalilah wahai jiwa yang buruk, yang sebelumnya berada di badan yang buruk pula. Keluarlah dalam keadaan hina dan terimalah kabar berupa air yang mendidih dan nanas serta hukuman lainnya yang berpasang-pasangan. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia keluar dan tiba di hadapan Allah. Ditanyakan siapa itu, dijawab Fulan bin Fulan. Dikatakan tidak ada ucapan selamat datang kepada jiwa yang buruk, yang sebelumnya berada di badan yang buruk pula. Keluarlah dalam keadaan hina, karena pintu-pintu langit tidak dibukakan bagimu. Lalu ia dikirim ke bumi kemudian kembali ke kubur. Ini merupakan hadis sahih yang di dalamnya terkandung 10 dalil. Yang pertama, roh itu sebelumnya berada di badan yang baik dan ada yang berada di badan yang buruk. Berada di sini berarti di sini ada keadaan dan ada pula tempat. Yang kedua, sabda beliau, keluarlah
dalam keadaan terpuji. Yang ketiga, sabda beliau, terimalah kabar gembira berupa ketenangan dan kenikmatan. Ini merupakan kabar gembira yang disampaikan kepadanya setelah roh itu keluar. Yang keempat, sabda beliau, hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia tiba di langit. Dan yang kelima, sabda beliau, langit diminta untuk dibukakan baginya. Yang keenam, perkataan masuklah dalam keadaan terpuji. Sabda beliau, hingga ia tiba di langit yang di sana ada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang disampaikan kepada jiwa yang buruk, yang berikutnya perkataan disampaikan kepada jiwa yang buruk, kembalilah ke dalam keadaan hina. Dan yang berikutnya, langit-langit pintu tidak dibukakan bagi jiwa yang buruk. Dan sabda beliau, lalu ia dikirim ke bumi kemudian kembali ke kubur. Baik, saya mau terangkan dulu nih. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu hadisnya itu riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya nih. Jadi kalau yang wafat itu orang yang soleh, orang yang bertakwa, itu SOP-nya malaikat maut itu mau nyabut nyawa itu permisi dulu, SOP-nya. Gak tiba-tiba datang, permisi dulu. Kalau Al-Qur'annya itu di surah An-Nahl ayat 32 terutama. Kalau mau lengkap dari ayat 30, 31, 32 itu. Itu tentang orang yang bertakwa itu. An-Nahl surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkap 30, 31, 32. Itu di ayat 32-nya itu dikatakan Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah ya, dan diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, permisi dulu. Cuman permisi mau nyabut nyawa, masalahnya itu. Assalamualaikum Bu, permisi mau nyabut nyawa. Tapi paling enggak kan permisi dulu. Nah, di dalam kitab At-Tadhkirah itu dikutip riwayat tentang Nabi Ibrahim yang penasaran kepada malaikat maut. Coba tunjukkan ke saya bagaimana bentukmu kalau mencabut nyawa orang yang beriman. Indah, bagus sekali. Saya enggak ngomong ganteng ya, karena malaikat itu kan enggak laki enggak perempuan. Indah, bagus. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, enggak usah ngelihat surga. Lihat kamu aja, orang mati udah sewenang. Orang beriman udah sewenang. Nah, terus coba wujud kamu dalam kalau nyebut nyawanya orang kafir bagaimana? Akhirnya ditunjukkan wujud kalau mencabut nyawa orang kafir, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, enggak usah ngelihat neraka. Ngelihat kamu aja wis medeni. Itu kata Nabi Ibrahim. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Makanya semoga untuk kita malaikat maut permisi dulu nggih. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang itu berarti bahwa kita insyaallah dan semoga ya digolongkan dalam hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang muttaqin, mudah-mudahan nggih. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Nah, sehingga nanti ketika nyawa mulai dicabut, kalau di versi Ahmad hadisnya itu dicabutnya nyawa itu oleh malaikat maut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Di versi Ahmad ya hadisnya itu kan hadis tadi Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kalau yang versi Ahmad hadisnya itu ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Set itu. Dan itu swaqid pakai dal karena itu sakarat namanya. Innalil mauti sakarat. Itu bukan cuma sakit, swaqid. Nah, kalau kata bahasa Nabi kan innalil mauti sakarat. Itu sakit yang berlipat-lipat maksudnya. Nah itu pokoknya sakit lah. Nanti kalau saya ngalami WA saya tidak apa-apa. Kak koper WA Ustaz. Nah itu sampai di sini nanti itu. Falaula idza balagatil hulqum, Al-Waqi'ah ayat 83 dan seterusnya itu. Falaula idza balagatil hulqum, baru wa antum hina idzin tanzurun. Nah, saat itulah orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Nah, yang lihat surga digambarkan tadi dalam hadis tadi itu. Keseweneng itu ngelihat surga itu.
maka dia dengan senang hati mau keluar. Maka oleh malaikat, yang tadi itu versi yang lain, yang versi Ahmad hadisnya gini, dibisiki, redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, maaf sampai situ, fadkhuli fi ibadi, nanti di mahsyar kata Imam Al-Qurtubi itu. Nah ini yang tadi ini versi yang selain Ahmad yang saya tahu, tapi sahih juga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ruh itu dengan senang hati mau keluar. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip satu riwayat yang lemah, tapi hadisnya lemah, tapi saya sebutkan saja biar Anda tahu. Di situ disebutkan bahwa ketika melihat surga, orang yang akan mati itu ditawari, bagaimana, mau lanjut apa balik ke dunia lagi? Tapi hadisnya lemah ya. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Mau lanjut apa kembali ke dunia? Dalam hadis itu diceritakan orang yang akan meninggal itu lihat ke arah dunia, kembali ke tempat yang sumpek itu. Nah gitu bahasanya gitu. Kembali ke Darul Humum, ke tempat yang sumpek itu. Enggak, lanjut aja. Ngeliat surga kayak gitu, dulu Pak Edi, lanjut aja. Saya doakan umur panjang umur, saya tahu insyaallah. Allahu Akbar. Loh, saya itu beberapa jamaah yang meninggal nemui saya loh, dalam mimpi tadi. Aduh iya, saya ketemu ada jamaah itu. Ya macam-macam lah. Ada yang teleponan tapi dalam mimpi tapi. Gimana Pak kabarnya Haji? Kabarnya di sana di alam barzah. Ketemu sama teman dan meninggal ngobrol ya sering, enggak sering sih beberapa kali. Ya Kak, ya tapi dalam mimpi ya. Dan saya sering sampaikan di Az-Zumar ayat 39 ayat 42 itu, dimungkinkan roh ketemu dengan roh itu ya mungkin. Tapi semua harus timbang pakai syariatnya. Alhamdulillah saya itu beberapa kali mimpi itu ya sadar. Loh, bukannya udah mati Bang? Ya Ustaz udah meninggal Ustaz. Ya, kadang telepon, terikat nih telepon. Lupa Haji, gimana kabarnya di alam barzah? Saya nanya gitu. Macam-macam lah. Nah, wis singkat kata nanti umur ini, enggak umur panjang umur saya tahu ya. Saya doakan panjang umur, amin insyaallah. Guyon Ibu nggih, guyon. Nah, terus saya mana tadi ya? Akhirnya berlanjut. Nah, ini beda dengan kalau yang lihat neraka kan. Kalau lihat neraka itu tidak mau keluar dia. Tidak mau keluar, roh itu tidak mau keluar lihat neraka itu. Nah, terus negosiasi kan. Enggak ditawari balik ke dunia, negosiasi dia. Negosiasinya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematianku bisa ditunda sebentar aja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi negosiasi ditolak oleh Allah. Ayat 11 Allah menyatakan bahwa ajal tidak bisa diakhirkan walaupun cuma sesaat. Artinya mau tidak mau harus mati. Jadi mau tidak mau harus mati. Sehingga karena dia nggak mau keluar, oleh malaikat dipukul. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 27. Surah Al-An'am ayat 93 itu. Dipukul sama malaikat, dipaksa keluar. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul khabisah. Hei jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar. Tadi dikatakan, hai jiwa yang busuk, yang dulu di dalam badan yang busuk, dan seterusnya. Dipaksa keluar. Nah, karena dipaksa keluar, maka kemudian mau tidak mau, ya dia harus keluar, harus mati juga. Naudzubillahi min syarri dzalik. Jangan sampai kita termasuk yang kedua ini, jangan sampai. Wes, singkat kata, singkat cerita, ruh ini kemudian dibawa terbang, melewati rombongan malaikat dan ruh-ruh yang lebih dulu wafat. Kalau yang baik tadi, aromanya wangi. Sehingga semua malaikat mengatakan, atau ruh yang dilintasi mengatakan, ruh-ruh yang orang terdahulu yang meninggal itu mengatakan, ruhnya siapa ini? Wangi banget. Ruhnya siapa? Oh ini donatur Majelis Taklim Babu Taubah. Oh ini jamaah aktif ini. Oh ini yang bagian hubungi ustadznya ini. Terus pokoknya aromanya wangi gitu. Aromanya wangi gitu. Tapi kalau yang juahat tadi itu aromanya busuk, sehingga malaikat mengatakan, nyawanya siapa ini? Ke ambune buadek tenan nih. Baunya buadek tenan, siapa ini?
disebutkanlah keburukan-keburukannya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, yang aromanya wangi tadi, langit pertama dibuka, kedua dibuka, ketiga dibuka. Kalau dia punya tiket sampai perjumpaan dengan Allah, maka dia diampuni oleh Allah. Nah, itu sudah kita bahas dulu tiketnya. Ada dalam kitab At-Tadhkirah. Iya, syarahnya ada dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah. Masing-masing langit ada tiketnya. Yang ibu masih ingat semua kan, insyaallah. Iya, insyaallah. Nah, itu sampai akhirnya diampuni oleh Allah. Kalau diampuni oleh Allah, balik ke barzahnya pasti lulus sudah, pasti lulus. Karena sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus sudah itu. Begitu lulus, Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi ya, buka pintu surga. Sehingga kuburnya itu seperti taman-taman surga. Jadi keindahan surga itu bocor ke alam kuburnya itu. Tapi kalau yang jahat tadi, itu langit pertama aja udah ditolak. Allah nggak berkenan menerima. Langit pertama aja udah ditolak dia. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi itu, banting dia ke barzahnya. Dibanting di barzahnya, harus menghadapi proses pertanyaan kubur. Karena Allah tidak berkenan menerima dia, pasti nggak lulus sudah ini. Pasti ini. Karena naudzubillah ya, karena nggak lulus, maka dibuka lorong atau pintu tembus neraka. Naudzubillah ya, laksana bocor neraka itu kuburnya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kuburnya itu seperti jurang-jurang neraka. Kalau bahasa Al-Qur'annya ya sijjin itu. Sijjin itu, naudzubillah. Sementara kalau yang tembus surga tadi ya illiyin tadi itu. Itu seperti itu. Makanya semoga untuk kita ya illiyin tadilah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, tadi saya ulang itu, tahapan-tahapan itu diantaranya ya ditentuk. Pertama pasti Allah yang menentukan ya. Cuman Allah memberitahu kepada kita itu semua Allah, diantaranya Allah kaitkan melalui amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Kata kunci yang diulang tadi adalah menjadi pribadi yang solih. Solih itu apa sih sebenarnya? Solih itu dari kata soluha, artinya bisa berlaku sepatutnya, itu solih. Jadi solih itu dari kata soluha, artinya bisa berlaku sepatutnya. Karena mohon maaf, ada sebagian orang itu menganggap soleh itu hanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ritual, habluminallah. Sehingga terus, mungkin saya pernah cerita ya, ada orang yang cerita laporan nih, setengah laporan, Pak Ustadz, sekarang Pak Camat kita orangnya soleh, namanya Pak Soleh. Bukan Ustadz, itu Pak Camat kita yang baru itu begitu masuk kantor kecamatan, naruh tasnya di meja kerjanya, langsung ke musola kecamatan, sholat duha sampai zuhur Ustaz. Iku duduk soleh mas, iku salah mas. Jadi bisa jadi pahala sholat duha dia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa dia meninggalkan tugasnya. Karena menjalankan tugas sebagai Pak Camat itu wajib. Sementara kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah ayat 1 itu. Hei orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad kalian. Namanya udah tekad kontrak jadi Pak Camat, ya harus jadi Pak Camat. Nah, sementara sholat duha itu sunnah, bisa jadi meninggalkan tugas dia itu lebih besar dosanya daripada sekedar memaksakan diri untuk sholat duha pada saat dia menjalankan tugas itu. Itu ceritanya gitu. Nah, seperti halnya ada orang nanya ke saya juga. Bukan di Kemang ya, ini di Bintara kejadiannya, di Bintara. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia punya istri, dia punya anak. Masih muda saat cerita, sekarang udah tua. Saat itu pas cerita sama saya masih muda. Si bapak ini kerjanya rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Bagus apa enggak itu? Bagus sebenarnya. Cuman masalahnya adalah dia enggak mau kerja, bukan enggak mampu, enggak mau. Kalau dia punya passive income, kontrakan 15 pintu masih lumayan lah. Atau punya toko yang dijaga oleh orang, dia nggak punya itu. Akhirnya yang kerja siapa? Istrinya. Istrinya namanya perempuan kan ya, kadang ada capek-capeknya kan, ya ada kesel-keselnya juga suaminya. Maaf, ini suami yang pensiunan nggak masuk loh ya, yang pensiunan. Karena suami yang pensiunan bukan tidak kerja, sudah pernah kerja. Akhirnya si istri ini ngomong sama tapi ini ceritanya masih muda, kalau udah tua nggak masuk. Nah, si istri ini lapor ke kakak iparnya kan,
Kak, tolong itu adikmu mbok dinasihati, suruh kerja, masa yang kerja aku. Sehingga si bapak ini yang masih muda ini, karena rumah masih sementara yang kerja itu istrinya, kadang anaknya lapar itu minta makan sama tetangganya. Atau masuk dia sendiri itu kadang makan ya di tetangganya kadang. Nah sing wedok ngerti dhewe penggaweane sak pira, kebayarane sak pira. Kecuali bos konveksi yang lain bab. Ini kan singkat cerita akhirnya apa yang terjadi itu ya ditegur oleh kakaknya si suami itu. Marah itu dengan mengatakan, saya ini ibadah kok dilarang-larang. Ibadah disampaikanlah ke saya. Saya bilang, ini bukan soal bab larang-melarang beribadah. Masalahnya kan sebagai suami dia punya kewajiban mencari nafkah. Kecuali dia tidak mampu, dia mampu kok. Cuman tidak mau itu. Itu seperti itu. Mau dulu ketika masih mampu sudah itu nggak masuk itu. Kalau sekarang tidak mampu itu beda bab. Dibelani dodolan sego macam-macam ngarepe masjid kan itu bagian dari upaya untuk mencari nafkah di masa itu. Sekarang udah nggak mampu ya nggak ada masalah. Cuma ini dia mampu, cuma nggak mau dia. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah ya orang seperti ini nggak soleh. Walaupun kasat mata rajin ke masjid, rajin sholat. Kenapa? Karena dia tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang suami bagi istrinya. Jadi bisa berlaku sepatutnya itu sebagai seorang hamba pada Tuhannya, sebagai seorang sesama pada sesamanya. Jadi walaupun dia ahli Al-Quran, ahli sholat, kalau kemudian dia tidak bisa berlaku sepatutnya pada sesamanya, dia nggak soleh. Sebagaimana ada orang yang baik pada sesama tapi nggak sholat, itu juga tidak soleh. Maka soleh yang betul-betul soleh itu adalah dia perbaiki hubungannya dengan Tuhannya, dia perbaiki hubungannya dengan sesamanya. Soleh secara ritual, soleh secara sosial sekaligus. Itu baru namanya soleh. Dan di antara syarat kemuliaan dalam Islam adalah harus baik hubungannya dengan Tuhannya dan harus baik hubungannya dengan sesamanya. Ali Imran ayat 112 itu. Wa dzuribat 'alaihim mudhillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada kecuali dengan tali hubungan perjanjian mereka dengan Allah dan tali hubungan perjanjian mereka dengan sesama. Maksudnya harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Harus sekaligus itu. Tidak boleh dipisah. Harus sekaligus. Tidak boleh dipisah. Kalau mau disebut sebagai hamba Allah yang soleh. Itu seperti itu. Kemudian yang ke-15 sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh-roh itu adalah pasukan yang dikerahkan. Hadisnya Bukhari ini. Selagi ia saling mengenal maka ia akan bersatu, dan selagi saling mengingkari maka ia akan bertentangan. Beliau mensifati roh-roh itu sebagai pasukan yang sedang dikerahkan. Pasukan perang mempunyai kemandirian yang diberi sifat saling mengenal dan saling mengingkari. Tidak mungkin pasukan ini tidak berada dalam alam atau di luarnya, sebagian atau keseluruhannya. Jadi roh itu diumpamakan oleh Nabi seperti pasukan yang siap untuk dikerahkan. Dan pasukan itu kan kalau saling mengenal sebagai teman pasti dia akan bertaut, saling bekerja sama. Tapi kalau yang dia kenali adalah musuh yang patut untuk diingkari, maka dia akan saling mengingkari atau bertentangan dalam hal ini. Nah, roh itu kalau kata para ulama, sebab kecocokan roh itu orang bisa mengalami kedekatan. Nah, sementara ketidakcocokan ruh itu membuat orang itu tidak bisa mengalami kedekatan secara batin. Ada orang baru kenal karena ruhnya saling cocok, saling bertaut. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun bersahabat, berteman tapi nggak pernah saling bertaut ruhnya karena ruhnya tidak saling cocok. Frekuensinya beda. Di situ namanya sudah berlaku sistem kayak semacam sortir gitu. Contoh aja, ini contoh yang sederhana. Panjenengan dididik dalam lingkungan yang jujur, amanah, tidak khianat. Jadi jenengan dididik oleh Allah, oleh lingkungan, ya semua Allah yang mendidik ya. Secara sunatullah oleh lingkungan sebagai pribadi yang jujur,
amanah, tidak khianat. Satu saat kenal dengan seseorang yang suka nipu, suka ingkar janji, suka khianat, suka ngambil hak orang lain. Kira-kira hati kita ingkar nggak? Ingkar, pasti nggak nyaman pasti. Loh, aku kok kenal sama orang kayak gini tuh? Kok kayak gini? Itu sudah otomatis itu. Jadi mekanisme ruh itu begitu. Makanya ketika kita kumpul dengan seseorang yang frekuensinya beda, biasanya ya nggak bisa sehati. Nah, tapi kalau yang frekuensinya sama, biasanya bisa sehati. Nah, bahkan saya pernah tanya di sini dulu tentang walaupun itu suami istri, ya walaupun itu suami istri, seperti Fir'aun dan Siti Asiyah alaihissalam, seperti Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Nuh bahkan dengan putranya Kan'an, Nabi Lut dengan istrinya, itu nggak cocok. Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya di awal-awal itu kan ada ketidakcocokan. Padahal itu ya suami istri, padahal itu ya orang tua dan anak, antar saudara. Makanya ketika kemudian ruh itu saling cocok, dia akan saling bertaut. Kalau tidak saling cocok, dia akan saling mengingkari. Itu seperti itu. Nah, nanti di akhirat itu ruh itu diotomatiskan oleh Allah akan, saya ulang tadi, disortir. Karena frekuensinya di dunia beda, nanti di akhirat pun juga dibedakan. Itu yang sering saya sampaikan ayatnya, antara lain yaitu di surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Itu orang-orang yang beriman ketika bangkit dengan cahayanya. Itu orang munafik bangkit juga bersama orang-orang yang beriman itu. Dia kelimpungan karena nggak punya cahaya. Dia teriak nebeng cahaya. Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Terus nih. Nah, itu dia teriak itu, nebeng cahayanya dong gitu. Nebeng cahayanya dong. Dalam ayat itu kalau saya baca dalam tafsirnya, yang bentak malaikat, dibentak, tidak boleh, mundur. Cari cahayamu sendiri. Maka dibuatlah tembok pemisah di antara keduanya, dua kelompok ini, yang bagian dalam ada rahmat, bagian luar ada adab. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu alladziina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraakum faltamisu nura fadriba bainahum bisudil lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalil adab. Ini di mahsyar ini kejadiannya. Kita nggak usah ngomong mahsyar, bahkan di barzah pun sudah disortir di barzah. Saya ulang, nggak usah ngomong di mahsyar. Tadi kan di dunia pertama Nabi Nuh dan seterusnya tadi itu. Nah, ini tadi di mahsyar. Ini di antara itu di barzah pun juga disortir sudah. Roh yang frekuensinya beda itu nggak ketemu. Walaupun mungkin dimakamkan jejer itu apa? Bersandingan walaupun dia suami istri, orang tua dan anak. Kalau frekuensinya beda nggak ketemu. Hadisnya Ustaz, kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, hadisnya riwayat Ibnu Mubarak. Di kitab itu dikomentari hadisnya Hasan. Sependek yang saya pernah baca, kata Syekh Albani, hadisnya sahih. Ketika ada orang baru meninggal dunia dan dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, maka keluarganya yang dirahmati oleh Allah itu pada menemuinya semua. Itu di pada bab ahli kubur saling berkunjung itu. Ada orang baru meninggal, masuk alam barzah, baru meninggal, dan dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, maka keluarganya yang ahli rahmat itu pada menemuinya. Di antara mereka dalam hadis itu ada yang buru-buru pengen bertanya, nanya kabar di dunia, orang-orang yang masih di dunia mau nanya kabar. Kata yang lain, jangan buru-buru tanya, dia masih capek, baru dari perjalanan yang cukup jauh, yang cukup melelahkan. Biarkan dia istirahat sesaat, kata yang lain. Sebegitu cukup istirahat, yang lain langsung merapat dan saling bertanya, bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulana? Bagaimana? Nanya. Piye kabar ibu? Bojoku. Wis rabi maneh apa ora? Kata Pak Joko gitu nanya.
Nah, suami Beginung nanya gitu juga. Wes nanya gitu. Nah, yang menarik adalah begini, ini yang menarik. Ketika si orangnya baru meninggal itu ditanya ini itu. Nah, ini menariknya ini. Dari pihak yang baru meninggal itu nanya ke yang sudah lama meninggal. Loh. Tapi dia nggak pakai loh, ini modifikasi ya. Ini mafhum riwayat. Loh. Pak Le ini kok nggak kelihatan atau Pak D ini kok nggak kelihatan? Loh, emang kenapa, kata yang lain? Beliau wafat sebelum saya. Kok nggak ada di sini? Padahal keluarga ya berarti ya. Pak Le ini mana? Pak D ini mana? Kok nggak kelihatan? Emang kenapa, kata yang lain? Beliau wafat sebelum saya. Iya, kita nggak ada yang lihat ini. Kata yang lain, min ahli rahmah itu, orang yang dirahmat itu. Ada satu yang nyeletuk dalam hadis itu. Saya lihat kapan hari. Dia menuju kepada ibunya Hawiyah. Rupanya kaplingnya beda. Walaupun keluarga, kalau frekuensinya beda, itu di alam barzah saja sudah disortir. Tadi mahsyar ya, Al-Hadid ayat 12-13. Terus di dunia juga sudah ada semacam sistem pertahanan yang berbeda, frekuensi otomatis nggak bisa gatuk lah, nggak bisa gatuk itu nopo, nggak bisa gatuk, nggak bisa matuk, ya nggak bisa, nggak matching itu. Nah, di barzah ternyata begitu juga. Nah, tidak ada chemistry betul. Nah, itulah kenapa kemudian di dunia ini kalau kita tidak membangun frekuensi yang sama nanti di akhirat, terutama dalam frekuensi takwa maksud saya, itu rawan di akhirat nanti akan berhadapan sebagai musuh walaupun tadinya di dunia dia saling mencintai. Az-Zukhruf ayat 67, Az-Zukhruf ayat 67 itu Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih, orang yang tadi di dunia saling mencintai, al-akhillah itu ada yang menerjemahkan kawan di situ. Lebih tepatnya al-akhillah itu bentuk jamak dari kata khalil. Khalil itu orang yang mencintai, al-akhillah orang yang saling mencintai. Orang yang di dunia tadinya saling mencintai, para kekasih itu nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa di dunia yang saling mencintai tadinya itu? Misalnya suami istri, orang tua dan anak. Secara prinsip mereka saling mencintai. Tapi kalau tidak dibingkai dalam bingkai takwa, rawan di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Kalau tidak dibingkai dalam bingkai takwa, rawan di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Sehingga suami dituntut oleh istri, anak menuntut orang tua, sehingga akhirnya menyeret orang tua untuk masuk neraka dan begitu seterusnya. Kalau bingkainya tidak bingkai takwa, itu akan rawan berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Gambarannya sering saya sampaikan, ini contoh aja, ini contoh. Gambaran tuntut menuntut di mana orang tua dan anak berhadapan sebagai musuh atau suami istri berhadapan sebagai musuh itu antara lain ayatnya adalah ada di surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota. Pemimpin dalam arti sempit, bagi seorang istri siapa? Suaminya. Bagi seorang anak siapa pemimpinnya? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam arti memang disesatkan atau dibiarkan tersesat. Gak pernah dinasehati, gak pernah diingatkan, gak pernah didoakan. Maka apa tuntutan
istrinya kepada suaminya? Apa tuntutan anak kepada orang tuanya? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami, kalau istri ya suaminya, kalau anak ya orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita harus berusaha agar bagaimana bingkai hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, bingkainya bingkai takwa, supaya nanti tidak berhadapan sebagai musuh. Nah, ini nanti belum lagi pada saat mau masuk surga atau masuk neraka itu sudah ada rombongan-rombongannya. Di Az-Zumar itu ya, ayat 70 ke atas itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya, dan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Kenapa kok pakai rombongan? Kata para ulama, kebanyakan orang di dunia itu senang bikin rombongan, komunitas, makanya nanti di akhirat dia akan punya rombongan-rombongan. Nah, lagi pula kalau kita mau masuk surga sendiri itu kita punya ongkos berapa? Kalau mau masuk surga sendiri itu kita punya ongkos berapa? Karena surga itu sil'atullah, wasil'atullahil ghaliyah, dan dagangan Allah itu mahal, ghaliyah mahal. Nah, makanya kalau kita masuk sendiri nggak kuat bayar, makanya pakai rombongan. Nah, makanya gini Bu, kita ini di dunia boleh punya komunitas apapun asal halal, silakan. Komunitas goes, komunitas pingpong, komunitas tenis, komunitas napa malih Bu? Bank sampah. Nggih, monggo lah. Tapi harus ada yang model-model begini nih. Yang majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir harus ada. Harapannya nanti nyambung ke rombongan utamanya. Itu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Nah, ini saya ulang, walaupun suami istri kalau frekuensinya beda, tidak usah ngomong di akhirat nanti, bahkan di dunia pun sebenarnya sudah saling tidak bertaut, tidak matching tadi. Nah, nanti di barzah terpisah, di mahsyar terpisah, rombongan surga dan neraka itu juga terpisah. Jadi perpisahan yang sebenarnya itu bukan soal ditinggal mati, tapi ketika yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita semua sekeluarga, sekampung bahkan masuk surga semua, tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pun lanjut. Yang ke-16, sebelum saya masuk yang ke-16, kalau masih ada waktu insyaallah, silakan yang mau tanya dulu deh. Kalau ada. Monggo Bu. Nggih, sampun. Sampun. Baik, saya jawab nggih. Yang pertama, secara prinsip kan memang kuburan itu di bumi. Nah, alam kubur itu tidak sama dengan alam kuburan itu di bumi. Kalau alam kubur itu tidak sama dengan kuburan gitu dulu deh. Karena kalau kita ngomong alam kubur itu sudah masuk alam akhirat. Di kitab At-Tadhkirah disebutkan bahwa alam kubur adalah gerbang akhirat. Pun pertanyaannya gini Bu sebenarnya. Akhirat itu, alam kubur itu ada nggak keterkaitannya dengan kuburan yang kalau kita ziarah itu?
Di sini disebutkan ada. Dari makanya di bumi dan di kuburan makanya gini, alam kubur dengan kuburan yang di bumi itu loh, maksud saya itu ada keterkaitan nggak? Wow, salah, di sini ada. Ibu tadi ngomong, yang ngomong ada siapa? Ya wis, saya mau. Jadi antara alam kubur yang ukhrawi itu dengan kuburan yang di bumi itu rupanya ada keterkaitannya. Kalau di sini kemarin kan, di sini kitab ini ya, versi kitab ini dulu saya mau terangkan. Sebagaimana fisik ini yang duniawi. Kalau ruhani itu kan dimensi ukhrawi sebenarnya, ruhani kita itu saling berkait bertaut. Ibu sedih itu kan ruhani, itu jiwa itu kan yang kena lambung. Orang sedih itu yang kena lambung, yang kena fisik nggak itu? Fisik. Ibu makan haram kena mental nggak itu? Kena ke rohaninya, kena itu. Orang makan haram itu fisik, zahir. Yang kena rohani. Rohani sedih, lambung kena misalnya. Nah, itu saling berkait bertaut. Rupanya itu tidak hanya di dunia ini aja. Kelak ketika ruh lepas dari badan, jasad ditaruh di kuburan itu yang di bumi itu, ruh lanjut ke alam barzah, alam kubur itu rupanya masih saling berkait bertaut. Kalau sebagian ulama menggambarkan seperti matahari dengan cahayanya. Matahari itu di langit sekian perjalanan, sekian juta cahaya perjalanan, sementara cahayanya ada di bumi ini. Saling berhubungan sebenarnya, aslinya itu. Nah, dalil yang paling sahih tentang ini itu adalah ketika Mi'rajnya Nabi kita, Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari, Muslim. Ketika Nabi mau Isra, ketika Nabi sedang Isra sebelum Mi'raj itu, Nabi singgah sejenak ziarah makam Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Aku lihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Ketika Nabi Mi'raj ketemu Nabi Musa enggak? Di langit ke-6 atau ke-7. Hadisnya sahih. Artinya di bumi Nabi ketemu Nabi Musa, di langit ketemu Nabi Musa. Berarti langit dan bumi yang notabene di bumi fisik kuburannya saat beliau ziarah dengan yang ada di langit itu rupanya tidak putus sama sekali. Ada keterkaitan. Makanya ziarah kubur disyariatkan dengan memperlakukan pihak yang kita ziarah itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Maka salamnya pun assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau ibu nanya tadi dikembalikan ke bumi ya karena kuburannya di bumi. Nah, di mana barzahnya? Yang jelas bukan yang kuburan itu alam barzah itu dimensi ukhrawi. Cuman memang ada keterkaitan antara kuburan yang di bumi itu dengan alam kubur yang dimensi ukhrawi itu. Bisa dipahami nggak? Ya, agak susah menjelaskannya ya, karena memang ini nggak bisa dijelaskan secara duniawi. Makanya kemarin Ibnu Qayyim di sini kan mengatakan ini nggak bisa kita pahami dengan pemahaman, tidak bisa dipahami dengan pemahaman duniawi, nggak bisa. Jadi informasi ukhrawi itu nggak bisa dipahami dengan pemahaman duniawi. Jadi kayak misalnya orang yang sudah di alam barzah itu kan disatukan kembali antara ruh dengan jasadnya. Itu jangan bayangkan kayak mak lampir menghidupkan Nyai Kembang itu. Yang pernah nonton serial ya misteri Gunung Merapi, saya lupa judulnya itu. Nah itu kan nggak bisa. Saya bahkan sering kasih contoh. Ini sederhana sekali sebenarnya. Kita nggak usah ngomong alam barzah yang notabene sudah ukhrawi. Alam rahim dengan kita saja itu sudah beda. Jenengan makan minum pakai mulut nggih, nafas pakai hidung, ngoten nggih. Bayi di alam rahim makan minum nafas pakai plasenta. Kita makan minum harus pup, harus pipis, kalau enggak bahaya. Nah, bayi dalam kandungan tidak boleh pipis, tidak boleh pup. Kalau pup
Maaf saya bukan dokter, ini kata dokter ke saya saat itu namanya nanti ketubannya kotor, biasanya stres itu bayinya. Karena ada virus atau ibunya yang stres atau apa sehingga anaknya keluar kotoran itu. Jadi 9 bulan enggak boleh pup, enggak boleh pipis. Itu normalnya bayi dalam kandungan. Kalau kita enggak normal itu bisa bahaya, maka dipaksa kita untuk pup. Kalau mau lahir, bayi kepala di mana? Kalau kepala di atas namanya apa? Nah, kalau kita kan normalnya kepala di atas. Kalau di bawah sungsang namanya. Jalan kepang. Nah, jadi kita enggak usah ngomong barzah. Ngomong alam rahim aja itu sistemnya sudah berbeda. Maka tadi Bu Murni, kalau merujuk pada informasi dalil yang ada, kuburan itu ya di bumi itu. Alam kubur itu dimensi ukhrawi, di mana wallahu a'lam bisawab. Cuman yang pasti dalil-dalil menginformasikan itu ada keterkaitan antara kuburan dengan alam kubur. Jadi ada keterkaitan antara kuburan dengan alam kubur. Itu ada keterkaitan. Seperti tadi saya katakan, Nabi saat ziarah makam Nabi Musa, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Ketika Mi'raj, hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu, Nabi ketemu Nabi Musa lagi di langit ke-6 atau ke-7. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih? Monggo yang lain silakan. Apa, Bu? Lupa saya. Oh. Ya ada dua kemungkinan sih. Kemungkinan beliau sana udah enjoy, udah santai, gak mikir murni apa ono wis di sana. Karena beliau udah bahagia di sana. Bisa jadi begitu. Ya. Atau maaf, ruh ibu tidak bisa menembus brigade beliau yang santai itu. Dongki saya itu. Bisa jadi ruh kita nggak bisa nembus brigade sana, nggak bisa nembus. Ya mungkin doanya kurang atau apa mungkin. Ya mungkin. Ada dokumen beliau mungkin sudah santai, sudah bahagia lah sana. Kak bermikir jenengan, enjoy lah. Tak tunggu nanti, nggak suwe kok. Gak suwe itu mungkin masih 30, 40, 50 tahun lagi mungkin. Nah, tapi terus kemudian kalau yang kedua ada kemungkinan ya ruh ibu saat tidur itu tidak bisa menembus brigade beliau. Itu aja. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya gini ya, ini rumus dulu ya. Saya pernah mendengar penjelasan seorang ulama itu gini. Kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang ada ya, ruh yang kotor itu tidak bisa mengakses ruh yang bersih. Tapi ruh yang bersih itu bisa mengakses ruh yang bersih dan ruh yang kotor. Ibu kalau perhatikan beberapa dalil tentang dialog antara ahli surga dengan ahli neraka, itu yang memulai dialog ahli surga, bukan ahli neraka. Masalakakum fi saqar, apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Kata ahli surga ke ahli neraka, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan saya tidak peduli dengan beri makan orang-orang miskin. Nah, makanya gini Bu, kan tadi katakan ruh itu kan akan berkumpul sesuai dengan yang sefrekuensi kan. Kalau kita ini mimpinya sesekali mimpi dengan ketemu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, terus sekali waktu kadang ketemu genderuwo, dalpo dan macam-macam, dan itu insya Allah masih aman kita, karena ruh kita masih bisa menembus brigadenya orang-orang soleh. Tapi kalau dino-dino ngimpi ini tidak pernah mimpi ketemu sama orang yang baik, hari-hari ketemunya sama sing serem-serem tok, itu kita patut curiga pada diri kita sendiri. Jangan-jangan ruh kita ini masih terlalu kotor sehingga tidak bisa menembus ruhnya orang-orang yang suci. Nah, karena saya ulang tadi, ya, ruh orang yang suci itu dengan izin Allah itu bisa mengakses ruh yang suci, dan yang kotor bisa. Tapi kalau yang kotor tidak bisa mengakses yang suci biasanya. Nah, makanya kita patut waspada juga pada diri kita sendiri. Mungkin kita ini masih banyak dosanya. Mungkin intensitas ngomelnya sama suami mesti dikurangi supaya lebih bersih. Bu Murni sabar kok. Nggih. Bu Murni sabar nyenane. Nggih, kelihatan dari wajahnya kok. Lah kalau jenengan enggak sabar mana berani saya guyoni jenengan.
Oke, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Bu Tuturi Handayani. Belum. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kalau nggak ada saya lanjutkan dikit ya. Tadi yang ke-16. Kesannya kan tidak enak Bu Tuturi hanya datang langsung ditutup. Yang ke-16 sabda beliau dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang roh-roh saling bersua dan saling menyampaikan berita seperti yang dilakukan kuda. Hal ini telah disampaikan di bagian terdahulu. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya ya. Kalau di kitab At-Tadhkirah itu di bab saling ahli kubur saling berkunjung. Hadisnya hadis Ibnu Mubarak, hadisnya Hasan kalau di kitab At-Tadhkirah. Bahkan seperti yang pernah saya baca hadisnya sahih kata Syekh Albani rahimahullah. Ke-17 sabda beliau dalam hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma bahwa ruh orang-orang mukmin saling bertemu selama sepanjang perjalanan 2 hari dan yang satu memberitahukan kepada rekannya. Saya kira masih mirip lah riwayatnya dengan tadi. Terus kemudian ke-18 berbagai asar yang sudah kami sebutkan tentang penciptaan Adam dan bahwa setelah ruh masuk ke dalam kepalanya maka Adam bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika roh sampai ke matanya maka Adam melihat ke arah buah-buahan surga. Ketika sampai ke dalam tubuhnya maka Adam menginginkan makanan lalu melompat sebelum roh sampai ke kedua kakinya, bahwa roh itu masuk dalam keadaan tidak suka dan keluar dalam keadaan tidak suka pula. Jadi kalau merujuk pada kisah Nabi Adam itu, roh dipaksa masuk ke jasad ya gak seneng, nanti ditarik keluar juga gak mau, itu fitrahnya. Tapi saya ulang ya, ketika nanti ruh ditunjukkan surga, ruh mau dengan senang hati keluar. Tapi ketika ditunjukkan neraka, dia tidak mau keluar, sehingga dipaksa untuk keluar. Kalau kemarin sudah kita bahas barangkali ya, terkait dengan ketika ruh tidak diletakkan di jasad itu kan, mereka mengatakan bahwa ini kan jasad manusia ini kan ada potensi-potensi dengan berbagai macam keterbatasannya. Karena roh itu ketika masuk ke jasad, yang membatasi gerak roh itu ya jasad itu sendiri. Makanya orang itu kalau kehidupannya orientasinya hanya jasmani, ya dia hanya terbatas pada 3 dimensi yang ada di bumi ini aja. Tapi kalau roh ini tidak terpenjara oleh jasad karena orientasi hidupnya adalah ukhrawi dan fokus pada pemberdayaan rohani, maka roh ini bisa menembus batas jasad, bahkan batas alam semesta ini. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini ya. Mungkin jenengan pernah baca riwayat tentang Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Sosok tukang rawat kuda di Yaman yang tinggal di Yaman, tapi Nabi mengenalnya detil fisiknya padahal beliau tidak pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu secara zahir. Pertanyaannya, Nabi mengenal Uwais di mana? Di langit. Uwais terkenal di langit radhiyallahu anhu. Jasadnya di bumi. Tapi ruhnya, jiwanya terkenal sampai di langit. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu berjalan di bumi. Tapi suara sendalnya bahkan Nabi mendengarnya berada di surga. Berjalan di bumi tapi suaranya terdengar di surga. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Dan berapa banyak orang-orang yang mulia yang jasadnya di bumi tapi jiwanya terkenal di langit. Nah, makanya saya ulang tadi, orang itu kalau hanya sibuk dengan raganya, ya sudah, dia hanya sebatas ruhnya terpenjara oleh 3 dimensi jasadnya itu. Makanya ruh itu nggak senang. Nah, tapi kalau ruh itu diberdayakan, dia akan menjadi luar biasa, melampaui kemampuan batas fisiknya ini, bahkan tembus alam semesta ini. Maksudnya tembus sampai ke langit,
sekian, bahkan seperti yang saya katakan di antara para sahabat Nabi itu sampai tembus surga tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ada orang orientasi hidupnya itu hanya perut, maka kualitas hidupnya tidak lebih dari yang keluar dari perut. Nah, itu istilahnya begitu. Tapi kalau orientasi hidupnya adalah kemuliaan dunia akhirat, maka insya Allah mulialah dia tidak hanya di dunia, terlebih juga di akhirat. Maka bersyukurlah pada Allah yang cita-citanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah nanti kita bahas yang ke-19. Buat mantes-mantesin enggak enak pun Anda datang langsung ditutup kan enggak enak. Guyon. Monggo silakan yang mau nanya sebelum saya tutup, monggo. Silakan barangkali ada sebelum saya tutup. Nggih, monggo Bu tuturi handayani. Nggih. 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 Bagus. Kalau kita bicara tertib fikihnya, sikap si bapak itu yang benar begini sebenarnya. Sebenarnya ini secara fikih, sikap yang benar gini. Tetap berangkat dari rumah itu puasa. Tetap puasa, sahur ya niat ya sahur tetap seperti biasa. Puasa tetap saum dan bekerja seperti biasa. Adapun di tengah-tengah beliau bekerja memang nggak ada pilihan lain kecuali itu dan itu untuk menafkahi keluarganya supaya 5 anggota keluarganya itu bisa berpuasa. Kalau nggak kuat silahkan dibatalkan. Jadi membatalkannya bukan sejak awal tidak puasa. Kalau sejak awal tidak puasa itu durhaka, tidak boleh, dosa. Wajib tetap puasa dari awal, terus kemudian dan memang nggak ada pekerjaan lain kecuali itu ya. Nah, maka terus kemudian itu baru dibenarkan. Nanti diganti di hari yang lain. Itu urutan yang benar begitu sebenarnya. Ya, tapi terlepas bahwa beliau mungkin ilmunya belum nyampe, sehingga insya Allah dan semoga dimaafkan oleh Allah. Dan alhamdulillah oleh sang kiai itu kan dikasih uang berikutnya kan supaya beliau nggak usah kerja, yang penting bisa puasa dan untuk mencukupi keluarganya. Alhamdulillah pas ketemu sama kiai yang kaya lah itu alhamdulillah. Kalau kiai yang pas-pasan dia bisa ngomong tok itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya gitu Bung ya. Dan kasus serupa banyak terjadi pada beberapa jamaah saya juga yang saya ada jamaah itu kerja di pabrik baja. Tidak ada shift-shiftan. Kan ada shift kan biasa dia bisa mengajukan shift malam, tapi nggak bisa. Akhirnya mau kerja di siang hari itu. Akhirnya saya bilang Bapak tetap puasa ya, tetap sahur, tetap niat puasa. Bapak puasa sekuat-kuatnya. Nah, kalau nggak kuat baru silakan dibatalkan. Itu pun bukan karena dengan sang hati, tapi karena terpaksa. Tapi dengan catatan saya bilang tetap kalau bisa berusaha mengajukan shift malam supaya bisa tetap puasa. Terus kemudian yang kedua, kalau sekiranya ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, mending yang lain saja, jangan dipertahankan yang itu. Kalau sekiranya memungkinkan. Kecuali nggak ada pilihan lain ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Bu. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Yang untuk orang tua yang udzur. Oh, nggih, baik. Sebenarnya gini. Kan prinsip kenapa seseorang itu boleh tidak puasa kan karena ada udzur, ada sebab. Di antara sebab kenapa orang boleh tidak puasa itu misalnya karena dia memang tidak mampu berpuasa. Prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, karena kalau berkaitan dengan kemampuan kan berarti harus dicoba dulu sebenarnya gitu. Dicoba dulu sebenarnya gitu. Dicoba dulu bahwa kemudian tidak mampu ya sudah gitu. Contoh gini, saya punya jamaah itu kena mah akut. Saat itu saya di Surabaya masih Surabaya. Kata dokter tidak boleh puasa, kata dokter. Beliau itu ceritanya agak ndablek ceritanya itu. Beliau coba, tapi ndableknya benar saya itu. Aku gak poso gak enak, tak coba puasa sajalah. Nanti kalau memang harus minum obat ya sudah saya batalkan.
Ternyata qadarullah sampai dengan batas waktu di mana dia harus minum obat itu ternyata masih bisa dipertahankan. Qadarullah sampai maghrib tanpa harus minum obat. Besok dicoba lagi, sebulan selesai dengan izin Allah. Ya kan? Berarti kan bisa. Ya sudah, kalau bisa jangan tidak puasa. Walaupun misalnya dokter mengatakan tidak boleh puasa. Tapi dokter punya hak berkata begitu berdasar ilmunya, ya itu hak beliau. Tapi bagi yang menjalani, kalau sekiranya dia merasa mampu, tak coba dulu deh. Nah, kalau nggak mampu baru aku tak minum obat. Nah, betul, kalau berkaitan dengan itu betul, tidak salah. Kecuali yang rukhsahnya memang diotomatiskan dan tidak dikaitkan dengan kemampuan seperti safar. Kalau safar itu begitu safar terjadi keluar kota, begitu kita kalau Bekasi begitu masuk Tangerang misalnya, tujuannya adalah Mekah misalnya, itu sudah boleh membatalkan puasanya. Cuman catatan pentingnya adalah kalau untuk puasa Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah, keringanan. Beda dengan sholat. Kalau sholat Nabi lebih suka mengambil rukhsah. Kalau puasa Nabi tidak suka mengambil rukhsah. Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah, tetap puasa. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah itu lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan mengambil rukhsah. Tapi boleh mengambil rukhsah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan Bu.